Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anjani Putri dari kelas 10 AKL 2, absen 20. Di sini saya ingin menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi yang berarti tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sosial yang berarti saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok. Interaksi sosial menurut para ahli. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antar perorangan dengan kelompok. Menurut Homans, interaksi sosial merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Sedangkan menurut Thibaut Kelly, interaksi sosial merupakan suatu peristiwa saling memengaruhi ketika dua orang ataupun lebih hadir bersama dan terjadi komunikasi satu sama lain. Menurut Shaw, interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling memengaruhi. Menurut Kimball Young dan Rahman, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan sosial antar individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Dan yang terakhir, menurut Sujono Sukanto, ia berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antar individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Selanjutnya, ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, tujuan dan maksudnya itu jelas. Dan yang terakhir adalah adanya dimensi waktu yang menentukan. Kemudian, syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial secara langsung, yaitu terjadi secara langsung seperti berbicara secara langsung, bertatap muka, dan berjabat tangan. Ada juga kontak sosial tidak langsung, yaitu hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok yang dilakukan dengan bantuan perantara, misalnya berkomunikasi melalui telepon, chatting, mengirim pesan, ataupun email. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi memiliki 5 macam, yaitu pengirim atau biasa disebut komunikator, penerima biasa disebut komunikan, pesan, umpan balik atau feedback, dan yang terakhir adalah media. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial. Yang pertama, ada interaksi asosiatif atau interaksi yang mengarah pada kesatuan dan keutuhan masyarakat. Contohnya, kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, ada interaksi disosiatif atau interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Contohnya kontravensi, persaingan, dan pertentangan. Kemudian ada beberapa jenis interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan yang terakhir, kelompok dengan kelompok. Selanjutnya adalah faktor interaksi sosial. Yang pertama, ada imitasi. Imitasi merupakan proses belajar yang dilakukan seseorang dengan meniru atau mengikuti perilaku orang lain, baik sikap, penampilan, gaya bicara, maupun hal apa saja yang dimiliki orang lain. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti merupakan kata serapan dari bahasa Inggris suggestion, atau biasa disebut pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut dan menerimanya secara sadar ataupun tidak sadar tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, ada identifikasi, yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan sama orang lain, umumnya yang diidolakan.
Identifikasi adalah bentuk lanjutan dari proses imitasi dan sugesti yang memiliki Materi yang berikutnya adalah komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain supaya pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. Sedangkan menurut Barbara Cook, komunikasi sosial ialah kemampuan seorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Selanjutnya ada beberapa syarat komunikasi sosial. Yang pertama, pengirim atau komunikator. Pengirim atau komunikator adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Yang kedua, komunikan atau juga disebut audiens. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dalam hal ini, komunikan dapat berupa seorang individu, kelompok, atau bahkan publik yang tidak saling mengenal. Ketiga, pesan. Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi lain, baik lisan maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Yang keempat, ada feedback. Feedback dalam komunikasi adalah bentuk respons, tanggapan, atau jawaban atas pesan yang dikirimkan komunikator kepada komunikan. Yang kelima, media komunikasi. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Media dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti telinga dan mata. Kemudian ada ciri-ciri komunikasi sosial. Yang pertama, terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Yang kedua, terdapat lebih dari satu orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang ketiga, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, adanya dimensi waktu, baik masa lalu, masa kini, ataupun masa yang akan datang. Berikutnya ada jenis komunikasi sosial. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Ada aturan-aturan yang ada untuk setiap bahasa, yaitu fonologi, sintaksis, semantik, dan pragmatis. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Kemudian yang ketiga, ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan lewat tulisan, misalnya mengirim surat. Kedua bentuk komunikasi tersebut termasuk komunikasi verbal karena dilakukan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa. Dan yang terakhir ada komunikasi visual. Komunikasi visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Komunikasi visual mengkomunikasi seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna dalam penyampaiannya. Selanjutnya ada faktor komunikasi sosial. Yang pertama, kredibilitas atau credibility. Kredibilitas berkaitan dengan hubungan saling percaya antar komunikator dan komunikan. Komunikator perlu memiliki kredibilitas di mata komunikan, misalnya dalam hal tingkat keahliannya dalam bidang yang bersangkutan dengan pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua ada konteks, berkaitan dengan situasi dan kondisi di mana komunikasi berlangsung. Konteks di sini terdiri dari aspek yang bersifat fisik, seperti iklim atau cuaca, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, komunikator harus memperhatikan situasi dan kondisi di mana komunikan berada. Materi yang selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu, sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas perannya di dalam satu kelompok. Sosialisasi menurut para ahli. Menurut Alberger, sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi di
dalam kehidupan masyarakat. Menurut David Gaskin, sosialisasi adalah proses belajar yang mana dialami oleh seorang untuk dapat memperoleh pengetahuan. Selanjutnya ada agen sosialisasi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan perantara pertama dalam transmisi kebudayaan masyarakat kepada individu. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah lembaga yang melaksanakan sistem pendidikan formal. Di sekolah, individu akan belajar hal-hal yang tidak ada di dalam keluarga. Yang ketiga, teman. Melalui kelompok teman sebaya, individu akan belajar hidup bersosialisasi. Berbagi pengarah yang muncul ketika individu mulai bergaul dengan teman sebayanya. Yang keempat, ada media massa. Media massa terdiri dari atas dua jenis, yaitu media cetak dan elektronik. Selanjutnya ada tahap sosialisasi. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap awal ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga, anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Yang kedua, tahap meniru. Tahap ini berlanjut semakin sempurnanya. Jika seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa, pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Yang ketiga, tahap siap bertindak. Peniruan yang sudah mulai berkurang dan berganti dengan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif. Tahap-tahap sosialisasi bisa dianggap dewasa jika sudah melakukan penerimaan norma kolektif. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertanggung rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya, tetapi juga dengan masyarakat luas. Selanjutnya ada faktor sosialisasi. Yang pertama, faktor intrinsik. Faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang melakukan sosialisasi. Yang kedua, faktor ekstrinsik. Yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra dari luar. Unsur intrinsik seperti latar belakang pembuat karya sastra, latar belakang penulis, dan kondisi sosial budaya. Selanjutnya ada tipe dan tujuan sosialisasi. Tipe yang pertama adalah formal. Formal terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan negara. Sedangkan informal bersifat tidak resmi seperti kekeluargaan dan pertemanan. Tujuan sosialisasi adalah agar setiap anggota masyarakat memahami suatu lingkungan sosial dan budaya, baik lingkungan tempat tinggal seseorang maupun lingkungan baru, dan juga agar individu mengembangkan kemampuan berkomunikasi sosial. Materi berikutnya adalah institusi sosial. Institusi sosial merupakan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Beberapa jenis institusi sosial. Yang pertama ada lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan sarana yang distandarisasikan untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Kemudian lembaga politik. Lembaga politik adalah asosiasi yang paling berdaulat karena mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian lembaga agama. Lembaga agama merupakan salah satu lembaga penting yang mengatur kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan kebutuhan universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Selanjutnya, ciri-ciri institusi sosial. Yang pertama, institusi sosial memiliki simbol untuk mempermudah seseorang mengingat keberadaan lembaga. Yang kedua, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, memiliki tradisi, baik tertulis maupun lisan. Yang keempat, memiliki pola tertentu.
dan yang terakhir memiliki alat dan kelengkapan. Berikutnya ada syarat institusi sosial. Syarat institusi sosial adalah sebuah kelola budi pekerti yang baku yang bisa berupa norma-norma dan hukum budaya istiadat. Kemudian tipe institusi sosial. Yang pertama ada coercive institution dan enacted institution. Kemudian ada faktor institusi sosial. Yang pertama prinsip demokratis, yang kedua partisipatif, yang ketiga difusi inovasi, dan yang terakhir adalah pemberdayaan. Ada juga fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial adalah sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tujuan institusi sosial. Tujuan institusi sosial adalah untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. Materi yang selanjutnya adalah dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam satu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis secara jelas dalam situasi yang dialami. Dalam dinamika masyarakat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Kemudian ada jenis dinamika sosial. Yang pertama, penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang keluar dari norma dan nilai. Yang kedua, perubahan sosial atau social change. Ini terjadi apabila pergeseran nilai, pola, norma sosial, dan apabila terjadinya permasalahan di pelapisan sosial. Yang ketiga, pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan segala cara yang dilakukan oleh masyarakat guna menertibkan atau mengatur anggota yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut ketika membangkang. Yang keempat, ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah fenomena yang terjadi pada individu berpindah ke kelas sosial. Kemudian ada syarat dinamika sosial. Syarat dinamika sosial adalah adanya partisipasi, saling menghormati, percaya dan mempercayai, adanya keterbukaan, dan tidak saling mengancam. Bentuk dinamika sosial adalah berupa perubahan nilai sosial, norma sosial, pola perilaku individu, dan organisasi. Ciri-ciri dinamika sosial. Yang pertama, munculnya dampak-dampak interaksi. Yang kedua, adanya penciptaan tatanan ataupun kelompok sosial. Dan yang terakhir, memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Berikutnya ada tujuan dan fungsi dinamika sosial. Tujuan dinamika sosial adalah untuk meningkatkan proses interaksi antar anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain. Sedangkan fungsi dinamika sosial adalah untuk memudahkan semua pekerjaan dan mengatasi persoalan-persoalan hidup dengan cara kerjasama yang saling menguntungkan. Sekian beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.